Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang eh, jenis-jenis biaya dengan lebih rinci ya. Kemarin kan udah gue jelasin biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan. Nah sekarang gue akan menjelaskan biaya-biaya tersebut lebih rinci dan nanti mungkin ada beberapa tambahan biaya lainnya. Oke, yang pertama adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi di dalam PP 94 tahun 2010 guys, ya pasal 10 disebutkan ya sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP 45 tahun 2019, disebutkan bahwa pajak masukan ya yang tidak dapat dikreditkan sebagai dimaksud pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, artinya itu adalah pajak masuk, memang pasal 9 ayat 8 itu mengatur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan seperti perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum PKP, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, kemudian perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha dan seterusnya ya. Di situ pasal 9 ayat 8. Nah, itu pajak masukannya ya, ketika dia tidak bisa dikreditkan, maka dia guys itu bisa dikurangkan dari penghasilan. Artinya ketika dia tidak bisa dikreditkan di SPT masa PPN ya, di perlakuan di PPN-nya, maka dia bisa dibebankan ya di SPT tahunan PPh badan ya guys, seperti itu. Nah, dengan syarat pajak masukan tersebut memang benar-benar telah dibayar oleh wajib pajak, dan pajak masukan itu berhubungan dengan pengeluaran wajib pajak yang berhubungan dengan kegiatan 3M penghasilan, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah itu guys ya, itu pajak masukan yang bisa dikreditkan. Nah, sedangkan untuk pajak masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang sehubungan dengan pengeluaran untuk harta yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun ya, maka pajak masukannya tadi harus dikapitalisasi ke nilai asetnya, dan dia akan dibiayakan melalui metode alokasi atau menggunakan penyusutan dan amortisasi seperti itu guys. Nah ini ya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian ini contoh nih guys, dana pensiun A penerima telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Penghasilan bruto terdiri dari ini nggak nyambung nih contohnya guys, nggak nyambung. Nanti ini ada penjelasannya lagi. Ini kenapa ada di sini ya? Ini nanti gua jelasin terkait dengan kalau wajib pajak itu memiliki penghasilan yang dia dikenakan final dan tidak final ya, atau ada bukan objek pajaknya. Nah, ketika biayanya itu ada biaya bersama, joint cost atau ya biaya bersama lah. Nah, bagaimana cara mengalokasikannya itu nanti akan kita bahas di belakang, nanti ada. Oke. Nah, kemudian intinya sih kalau misalnya ini gue gak apa-apa lah, mumpung udah lewat gue jelasin juga. Jadi kalau misalnya biayanya ini kan, jadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 adalah 100 juta. Nah, yang non final adalah 300. Kan total 400 nih. Nah, biaya bersama 200 kan. Nah, berarti gimana? Biaya yang boleh dikurangkan untuk 3 penghasilan ya? Berarti gampang ya. Yang boleh dikurangkan berarti kan yang untuk non final, berarti 300 per 400 kali 200 gitu. 3 per 4 dikali 200 juta. 150 juta. Gampang banget ya guys sebenarnya. Oke, sebenarnya gampang banget. Kemudian kita lihat lagi. Sekarang kita akan bahas bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Nah, jadi ini ceritanya gimana guys? Ya. Jadi kalau ada pinjaman ya yang dipergunakan untuk membeli saham ya, yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk membeli saham ya,
yang dividennya tidak merupakan objek pajak, berarti ini adalah yang lebih dari 25%. Ya, lebih dari itu sama dengan 25%. Ya. Oke. Dan berasal dari laba ditahan dan seterusnya, ada syarat-syaratnya. Nah, itu ketika pinjamannya tadi dipergunakan untuk membeli saham yang lebih dari 25% tadi, maka atas bunga atas pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan. Kenapa? Ya karena ketika dia di atas 25%, penghasilan atas dividen ya itu menjadi pasal 4 ayat 3, artinya dia bukan objek pajak. Berarti kalau misalnya bunga ini adalah bunga yang dibayarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, berarti dia tidak boleh dibebankan. Nah, tetapi bunga pinjaman yang tidak boleh dibebankan tersebut dapat dikapitalisasi. Ya, dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham ini secara pajak ya guys. Kalau secara akuntansi ya beda lagi ya pengaturannya. Oke, pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dengan batas-batas yang wajar, sesuai dengan adat kebiasaan dagang yang baik. Nah, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi, ketika di situ nanti ada hubungan istimewa, maka nanti hubungan istimewa akan ada pembahasan lagi di belakang, guys. Maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Gitu ya. Jadi hanya sebesar yang sewajarnya saja. Kemudian, pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, misalnya PBB, biaya masuk, pajak hotel, pajak restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. Jadi tadi ya, yang kemarin gue jelasin juga bahwa semua pajak itu bisa dibiayakan, kecuali PPh guys, kecuali PPh. Ya, semua pajak bisa dibiayakan kecuali PPh atau pajak yang sudah dikreditkan seperti PPN yang sudah dikreditkan sebagai pajak masukan, seperti itu. Itu juga tidak bisa dibebankan. Oke, kemudian mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Jadi perlu dilihat. Ya, disebut promosi itu jika ada barang, jadi misalnya bikin pamflet gitu atau apalah di situ. Tapi kalau sumbangan itu ya seperti misalnya dia nyumbang pesantren. Habis itu di pesantren ada spanduk. Nah, itu mah sumbangan, bukan biaya promosi, seperti itu. Nah, pengertian biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Nah, ini ya. Ini pengertian dari biaya promosi. Nah, besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah, bisa biaya periklanan di media cetak elektronik atau media lainnya, bisa biaya pameran produk, bisa biaya pengenalan produk baru, atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Nah, sebagai sarana administrasi, jika biaya promosi itu ingin dibebankan oleh perusahaan, maka wajib pajak wajib membuat daftar nominatif, ya daftar yang berisi pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Nah, daftar nominatif paling sedikit harus memuat, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, daftar nominatif ini nanti dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Ya, dalam hal persyaratan di atas ini tidak dipenuhi, maka atas biaya promosi tadi tidak bisa dibebankan oleh perusahaan, oleh wajib pajak badan atau oleh wajib pajak. Nah, ini isi dari daftar nominatifnya ada nomor urut, daftar data penerima dan nama NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, jumlah keterangan, dan ada pemotongan PPh kalau ada PPh-nya, dan tempat, tanggal, tanda tangan dan nama wajib pajak yang menandatangani. Nah, ini guys. Ini yang harus ada di daftar nominatif biaya promosi. Oke, kemudian bagaimana untuk pengeluaran berupa pembayaran di muka, seperti misalnya sewa dibayar di muka, apalagi insurance, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Nah, ketika ada
biaya yang dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya seperti tadi ya, seperti sewa dibayar di muka, asuransi bayar di muka kan manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka seharusnya dia dilakukan pembebanan secara alokasi. Jadi ya seperti akuntansi lah. Jadi misalnya 500 juta, sewa 500 juta untuk 5 tahun. Ya berarti 1 tahunnya adalah 100 juta dan seterusnya. 1 juta per tahun ya gitu ya. Oke, jelas ya guys. Kemudian, nah, salah satu biaya yang bisa dibebankan itu adalah biaya yang berkaitan dengan BPJS guys. BPJS ini jangan sosial, maksudnya BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan kalau sekarang namanya. Nah, sebagaimana yang pernah gue jelasin bahwa BPJS itu ada yang namanya JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan perlindungan kesehatan, JPK. Yang mana ketiga ini guys, itu sebenarnya sama dengan premi asuransi. Ya, jadi termasuk asuransi juga mengikuti metode yang ini. Nah, ada lagi BPJS itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program namanya jaminan hari tua. Yang mana ini sama dengan iuran pensiun guys. Iuran pensiun. Nah, bagi wajib pajak badan ya, atas biaya yang berkaitan dengan JKK, JKM, JPK, JHT, termasuk asuransi dan iuran pensiun, itu seluruhnya boleh dibebankan oleh perusahaan. Ya, boleh dibebankan oleh perusahaan. Ya, JKK artinya berhubungan dengan karyawan ya. Ya, yang dibayar yang berhubungan dengan karyawan artinya untuk si karyawan ya, asuransi ini, maka itu boleh dikurangkan bagi si perusahaan seperti itu. Dan kalau perlakuan penghasilannya sebagaimana yang udah pernah gue jelasin juga di waktu kita bahas PPHUP, kalau JKK, JKM, JPK dan premi asuransi itu dia masuk sebagai penghasilan ya, objek pajak pasal 21 juga. Sedangkan untuk JHT dan iuran pensiun dia tidak menjadi tidak dijadikan objek penghasilan seperti itu guys. Oke, kemudian nah, salah satu biaya juga yang bisa dibebankan adalah kerugian karena penjualan pengalihan harta. Nah, yang boleh dikurangkan itu adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang digunakan untuk 3M penghasilan guys. Itu boleh dikurangkan. Nah, berarti yang tidak boleh dikurangkan apa? Berarti yang tidak digunakan untuk 3M penghasilan. Jadi perlu dilihat dulu, kalau misalnya ada penjualan aset, apakah aset tersebut digunakan untuk usaha atau tidak. Ketika aset itu tidak digunakan untuk usaha, artinya untuk pribadi misalnya, maka dia tidak bisa dibebankan kerugiannya tersebut. Tapi kalau kerugiannya itu berhubungan dengan kegiatan usaha, maka dia bisa dibebankan. Oke, kemudian biaya juga yang bisa dibebankan adalah kerugian selisih kurs mata uang asing ya. Nah, kalau untuk kurs mata uang asing itu aturan perpajakan itu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya, untuk mata uang asing itu kalau nggak salah adanya di PSAK 10 kalau nggak salah. Coba gue cek dulu. Ya, PSAK 10 ya. PSAK 10. Nah, dilakukan dengan secara taat asas ya. Kerugian selisih kurs mata uang asing udah pernah gue jelasin ya. Jadi misalnya piutang, ternyata kita punya piutang nih, misalnya $100.000 ya. Waktu kita ngasih piutang tersebut, kursnya lagi 14.000, ternyata waktu pembayaran kursnya jadi 13.000. Nah, berarti kita kan rugi tuh. Nah, rugi itu bisa dibebankan di SPT PPh Badan. Nah, kemudian yang bisa dibebankan lagi adalah biaya penelitian dan pengembangan asal dilakukan di Indonesia. Nah, biaya penelitian dan pengembangan ya, yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar itu boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Nah, yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi, ya, product development, serta biaya yang digunakan untuk efisiensi proses produksi atau proses teknologi. Nah, itu adalah biaya penelitian dan pengembangan. Nah, dalam KMK 769 tahun 90 disebutkan di sini bahwa biaya penelitian pengembangan dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus disusutkan atau diamortisasi. Ya, ini yang berkaitan dengan intangible asset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang menurut ketentuan peraturan undang-undangan merupakan biaya usaha sehari-hari, yang mana ini dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia masa manfaatnya cuma 1 tahun, maka dia masuk ke biaya usaha sehari-hari. Artinya dia masuk dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Ya, ini sebenarnya juga berkaitan dengan itu ya. Kalau di akuntansi itu kan ada tahap research, dan ada tahap development. Nah, kalau misalnya tahap research ini kan semuanya menjadi beban, sedangkan tahap development itu dia ada yang menjadi aset, gitu ya. Nah, perlakuannya sebenarnya sama seperti akuntansi lah. Ketika dia masih tahap riset, maka dia dibebankan seluruhnya. Tapi ketika dia sudah masuk ke tahap development, artinya dia sudah bisa menjadi intangible asset, dia akan dibebankan berdasarkan alokasi atau diamortisasi. Nah, biaya yang di luar biaya sebagaimana dimaksud pada bulletin 1 dan 2 antara lain biaya konsultan, perlakuan perpajakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Oke, kemudian biaya yang bisa dibebankan juga adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan, guys, sebagai perusahaan. Ya, tentu dengan memperhatikan kewajaran. Dan ini beasiswa ini itu termasuk beasiswa yang beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa maupun pihak lain. Itu bisa dibebankan oleh perusahaan. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan gue lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.